Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan renungan singkat pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jadi judul renungan kita yaitu minyak bagi lampu kita. Ayat renungannya terdapat di dalam Matius 25 ayat 4. Gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Saudaraku yang kasih, pada saat kita membaca di dalam Matius pasal 25, di sana ada ke-10 anak darah. Yang 5 bijaksana dan yang 5 dikatakan bodoh. Saudaraku yang kekasih, anak darah itu melambangkan jemaat yang memiliki kebenaran atau iman yang murni, yang mengaku menunggu kedatangan Tuhan. Dan pelita itu menggambarkan firman Allah, dan minyak merupakan lambang dari Roh Kudus. Di dalam perumpamaan ini kita melihat bahwa ke-10 anak darah ini mereka sedang pergi menyongsong mempelai laki-laki. Semua mempunyai pelita dan buli-buli tempat minyak. Tetapi ada satu perbedaan di sana. Semua memiliki pengetahuan tentang kitab suci secara teori. Tetapi perbedaannya yaitu pada saat tengah malam, maka ada suara mengatakan, "Song-songlah dia, mempelai sudah datang." Banyak orang yang tidak bersedia karena mereka miskin akan Roh Kudus. Pada saat kita mempelajari firman Tuhan tanpa Roh Kudus, maka pengetahuan kita tentang firman Tuhan itu akan menjadi sia-sia. Teori kebenaran yang tidak disertai dengan Roh Kudus tidak dapat membangunkan jiwa atau menyucikan hati. Orang bisa mengenal perintah serta janji-janji kitab suci, tetapi Roh Allah dia menempatkan kebenaran itu di dalam hati. Kemudian tabiat tidak akan berubah tanpa penerangan Roh Kudus. Manusia tidak dapat membedakan kebenaran dan kepalsuan, dan mereka akan jatuh di bawah pencobaan-pencobaan setan. Saudaraku yang kasih karunia Allah telah dicurahkan dengan limpahnya kepada setiap jiwa, tetapi tabiat tidak dapat dipertukarkan. Saudaraku yang kasih, kita diselamatkan bukan secara jemaat, bukan secara keluarga, tetapi kita diselamatkan secara pribadi. Oleh sebab itu, saya mengajak, marilah kita merenungkan perkataan Kristus. Kita merenungkan, kemudian meminta doa, memohon kuasa Roh Kudus, agar supaya menanamkan itu dalam pikiran dan bukan hanya menjadi satu teori kebenaran, tetapi akan menjadi suatu tabiat yang akan menyerupai tabiat Yesus Kristus. Pada saat ini, marilah kita meminta agar Tuhan memberi kita banyak minyak dari kasih karunia-Nya, yaitu Roh Kudus yang sudah dicurahkan pada saat ini. Biarlah kiranya kita selalu berdoa supaya Roh Kudus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Kita berdoa mempelajari kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sebagai satu teori kebenaran, tetapi firman Tuhan itu bisa kita hidupkan atau aplikasikan di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, pada masa sukar yang akan datang, maka kita tetap akan berdiri teguh pada jalan kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati
dalam nama Yesus. Amin.